Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar materi teks pidato. Apa yang disebut sebagai pidato? Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya. Dalam pidato ada orang yang berpidato dan ada orang yang mendengarnya. Dan orang mendengarnya itu bisa kita sebut sebagai audien. Kemudian, dalam berpidato ada dua situasi. Pertama, situasi resmi. Yang kedua, situasi tidak resmi atau semi formal. Pada situasi resmi, contohnya pada kegiatan-kegiatan kenegaraan. Kalau situasi semi formal misalnya pada kegiatan acara ulang tahun. Dalam berpidato memiliki tujuan. Yang pertama, untuk memotivasi audien. Yang kedua, memberi informasi. Yang ketiga, meyakinkan pendengar. Yang keempat, memerintahkan atau menginstruksi. Yang kelima, menghibur. Dalam memotivasi berarti ditujukan agar orang-orang yang mendengarkan pidato tersebut dapat termotivasi atas isi pidato tersebut. Yang kedua, memberikan informasi. Memberikan informasi artinya sang pidato atau sang orang yang berpidato itu memberikan informasi apa yang disampaikan, misalnya mengajak atau memberikan informasi pelaksanaan upacara bendera misalnya. Yang ketiga, meyakinkan pendengar dan seterusnya. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam berpidato. Yang pertama, menentukan topik apa yang akan disampaikan dalam pidato tersebut. Misalnya perayaan hari 17 Agustus. Hari kemerdekaan, maaf ya. Perayaan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Yang kedua, menentukan maksud apa yang ingin disampaikan. Yang ketiga, menganalisis situasi dan pendengar. Jadi sebelum berpidato kita harus mengetahui orang-orang yang mendengar pidato kita itu berlandaskan orang-orang apa. Maksudnya apakah pada situasi resmi. Kalau situasi resmi berarti orang-orang tersebut berupa orang-orang pejabat-pejabat atau situasi tidak resmi. Jadi kita dapat menganalisis siapa nanti yang menjadi pendengar dari pidato kita. Yang keempat, memilih dan menyempitkan topik. Yang kelima, mengumpulkan bahan berupa apa yang disampaikan pada saat pidato tersebut. Yang selanjutnya, membuat kerangka uraian pidato akan dibahas pada slide selanjutnya. Yang selanjutnya, menguraikan atau mengembangkan secara mendalam. Yang terakhir, berlatih pidato. Ini paling penting. Kemampuan orang berbicara akan lebih mudah terasa apabila sering-sering berlatih pidato. Apabila kita sering berlatih pidato, maka baik suara, intonasi, ritme nada dari suara yang kita sampaikan ketika berpidato mudah didengar atau dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Kemudian ada beberapa kriteria pidato yang baik. Yang pertama, objektif. Objektif itu maksudnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi dalam kita berpidato jangan sampai menyampaikan informasi bohong atau berita bohong. Kemudian pada isi dan penyampaiannya jelas dan mudah dimengerti. Maksudnya orang-orang yang mendengarkan pidato kita mudah untuk mengetahui dan memahami isi yang ingin disampaikan dari pidato kita. Yang selanjutnya, hidup dan menyenangkan. Hidup dan menyenangkan itu maksudnya dalam berpidato terjadi interaksi antara orang yang berpidato dengan audien. Itu yang dimaksud dengan hidup. Kemudian dimaksud dengan menyenangkan. Menyenangkan itu artinya orang-orang yang mendengarkan pidato kita itu tidak merasa bosan. Jadi pidato yang disampaikan kita itu menyenangkan. Kemudian memiliki tujuan yang jelas. Nah, memiliki tujuan yang jelas itu berupa tujuan apa yang ingin dicapai dalam pidato kita, apakah mengajak ataupun ingin memotivasi dan seterusnya. Kemudian menciptakan klimaks. Setelah itu berisi hal-hal yang mengejutkan. Nah, ini yang paling penting.
Dalam berpidato ada 4 metode pidato. Yang pertama membaca teks. Jadi dalam kita berpidato itu ketika membaca teks, pidato yang kita sampaikan itu berupa full, sepenuhnya kita membaca teks atau membaca catatan yang sudah kita buat. Kemudian ada ekstemporan. Ekstemporan ini satu tingkat di atas membaca teks. Masih tetap membuat suatu teks pidato, namun pada ekstemporan ini membuat catatan-catatan kecil. Jadi berupa inti apa yang ingin disampaikan. Apabila lupa, maka kita dapat melihat catatan-catatan kecil yang sudah dibuat tersebut. Yang ketiga, impromptu. Impromptu ini berarti tidak ada persiapan sama sekali. Tidak ada persiapan. Orang yang akan berpidato itu misalnya ditunjuk langsung, kemudian langsung berpidato. Jadi itu impromptu atau improvisasi. Yang keempat, menghafal. Kalau menghafal ini berarti seseorang yang ingin berpidato itu sudah membuat teks pidato, kemudian dihafalkan dan disampaikan dalam suatu acara. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun naskah pidato. Yang pertama, menentukan tema. Tema apa yang dibahas pada pidato tersebut. Misalnya perayaan 17 Agustus atau perpisahan kelas 6 atau perayaan hari ulang tahun. Yang kedua, membuat kerangka atau pokok yang akan disampaikan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan atau materi yang akan disampaikan. Yang keempat, menyusun naskah sesuai sistematikanya. Nah, pada sistematika pidato, sistematika pidato itu ada salam pembuka, pendahuluan, isi, penutup, dan salam penutup. Kemudian pada kerangka pidato, pada bagian pembukaan terdapat salam dan menyapa. Menyapa siapa? Pastinya menyapa audien, pendengar. Yang kedua, mengucapkan puji syukur. Yang ketiga, ucapan terima kasih dan menyampaikan tujuan. Pada isi, bagian isi, meliputi latar belakang. Kemudian menyampaikan uraian materi pokok-pokok inti dari pidato tersebut. Nah, pada penutup berupa kesimpulan, harapan-harapan apa yang ingin dicapai, kemudian permohonan maaf, baik apabila dalam penyampaian atau tutur kata yang kurang berkenan, berupa permohonan maaf tersebut. Yang keempat, permohonan doa restu, dan penutup yang terakhir bisa ditutup dengan salam. Nah, di sini ada contoh pidato yang berjudul pidato perpisahan sekolah pada bagian satpaan. Pertama, menyapa kepala MTS. Yang kedua, menyapa Bapak Ibu guru, yang kemudian menyapa orang tua wali siswa, dan kemudian menyapa juga teman-teman seperjuangan. Berarti ini pidato ini disampaikan oleh siswa kelas 9 MTS tersebut ya, perwakilan dari siswa kelas 9. Kemudian disampaikan salam. Apabila salam ini bagi yang muslim bisa menyampaikan assalamualaikum, bagi yang non muslim bisa juga dengan menyampaikan selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Selanjutnya pada bagian pembukaan. Tadi pada bagian pembukaan menyampaikan puji syukur kepada kehadirat Allah. Kemudian selanjutnya menyampaikan rasa hormat. Contohnya seperti ini, para hadirin yang saya hormati, izinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka perpisahan ini. Berarti ini yang berpidato adalah seorang siswa. Kemudian pada bagian isi, contohnya seperti ini. Saya selaku wakil dari kelas 9 ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang pernah kami lakukan selama bersekolah 3 tahun lamanya di MTS tercinta ini kepada guru-guru kami tercinta. Walaupun kami melakukan kesalahan berulang kepada para guru yang mengajar, tetapi Bapak atau Ibu sekalian selalu membimbing, menasihati, dan mendidik kami dengan sabar. Nah, ini contoh pada bagian isi. Karena pada pidato ini merupakan perpisahan, maka isi atau pokok pada pembahasannya itu berupa perpisahan kepada Bapak Ibu guru MTS tersebut.
Kemudian yang pada akhir, bagian akhir yaitu pada bagian penutup. Dapat dilihat contohnya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ini merupakan penutup ya. Terakhir untuk teman-teman semua, sungguh berat rasanya berpisah dengan kalian semua, karena kita sudah bersama-sama selama 3 tahun ini. Tapi tetap saya juga mendoakan teman-teman semua dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ini merupakan bagian penutup. Yang selanjutnya setelah ditutup, menyampaikan ucapan. Ucapan apa? Ucapan terima kasih kepada siapa-siapa saja yang hadir dalam pidato tersebut. Yang terakhir adalah salam penutup. Ditutup, ini sudah ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Nah, dalam menyampaikan pidato kita harus memperhatikan yang pertama lafal, intonasi, nada maupun sikap. Lafal itu merupakan cara pengucapan baik vokal maupun konsonan. Pengucapan itu bagaimana? Kalau berbicara ada a ya berbicara a, i ya i, u ya u, e ya e, o ya o. Jadi vokal maupun konsonan, m ya jelas m, n ya jelas n, harus jelas. Bagaimana melatih lafal agar terlihat jelas? Ya tadi, berlatih berpidato setiap saat. Yang kedua, intonasi merupakan tekanan yang diberikan saat pelafalan. Nah, intonasi ini bertujuan agar pada bagian lafal tadi dapat terdengar jelas. Jadi ada tekanan sehingga suara kita itu benar-benar terdengar jelas. Yang ketiga, merupakan tinggi rendahnya suara. Apabila pada bagian perpisahan menyampaikan kenang-kenangan, pasti menggunakan nada yang rendah. Kemudian pada bagian menyemangati, pasti menggunakan nada yang tinggi agar terbakar semangat. Yang keempat, sikap merupakan gerak-gerik yang ditunjukkan saat berpidato. Ini penting. Kita saat berpidato dilihat oleh banyak orang, maka sikap kita harus baik, berdiri tegap memandang para audien. Jangan sampai kita ketika berpidato menunduk atau melihat lantai ataupun melihat langit-langit kelas. Nah, itu tidak diperkenankan. Ya, baik ya. Jadi seperti itu untuk materi pidato, semoga bisa dipahami. Kemudian untuk selanjutnya tugas akan Pak Guru sampaikan melalui Google Classroom. Silakan kalian buka Google Classroom kelas 6. Pak Guru tutup pada materi teks pidato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.